pagi Bu Lo. Selamat pagi Bapak. Apa kabar hari ini? Astagfirullah, sehat Bapak. Bapak gimana? Sehat hari ini? Sehat, Iya, baik juga. syukurlah. Iya. Begini Bu Lo ya, Pak rencananya mau melakukan coaching supervisi akademi ya terhadap Bu Lo. Ya. Apakah Bu Lo bersedia? Sangat bersedia Bapak. Oke. Nanti Pak akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan supervisi pembelajaran atau supervisi akademik kalau sekarang trennya ya Bu Lo ya. Iya, siap. Nah, tetapi sebelum masuk ke diskusi tentang supervisi akademik atau pembelajaran, ada beberapa instrumen ya terkait dengan hal yang berkaitan dengan supervisi pembelajaran yang perlu Pak konfirmasi ke Bu Lo ya. Iya. Yang pertama itu terkait dengan pembelajaran Bu Lo ya, terkait dengan ini administrasi pembelajaran. Nah, dari administrasi pembelajaran itu kan ada 18 ya, 18 komponen administrasi pembelajaran yang mesti Bu Lo siapkan. Nah, dari observasi yang Pak lakukan itu ke-18-nya memang sudah ada ya, dan nilainya pun maksimal. Lanjut yang kedua terkait dengan instrumen supervisi kegiatan pembelajaran ya. Di sini ada tiga komponen ya, tiga komponen. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan atau pra pembelajaran, yang kedua itu adalah kegiatan inti pembelajaran, yang ketiga itu adalah kegiatan penutup. Di kegiatan inti pembelajaran itu ada beberapa subkomponen ya Bu Lo ya. Yaitu yang pertama itu menguasai materi pembelajaran, yang kedua itu pendekatan atau strategi pembelajaran, yang ketiga itu pemanfaatan sumber belajar atau media pembelajaran, terus yang keempat itu adalah penilaian proses dan hasil belajar, yang kelima itu adalah menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Itu instrumen kegiatan pembelajaran. Lanjut, instrumen penilaian pembelajaran itu yang pertama itu ada Permendikbud tentang standar penilaian, yang kedua itu daftar nilai, yang ketiga itu adalah melakukan tes baik itu ulangan harian, tengah semester, penilaian akhir semester, UKK ataupun UK. Yang keempat itu adalah penilaian pengetahuan, yang kelima itu adalah penilaian keterampilan, yang keenam itu adalah penilaian sikap, yang ketujuh itu adalah analisis hasil ulangan umum, yang kedelapan itu program dan pelaksanaan remedial atau pengayaan, yang kesembilan itu bank soal. Dari ketiga ya instrumen supervisi akademik atau pembelajaran itu, kira-kira yang mana yang Bu Lo ingin kembangkan lagi ya, seperti itu. Dari ketiga itu baik administrasi, kegiatan pembelajaran termasuk ke sub komponennya ya, yang mana yang ingin Bu Lo mau kembangkan lagi seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah diberikan kesempatan untuk melakukan coaching pembelajaran ini dengan Bapak kepala sekolah. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, dari ketiga poin administrasi tadi, yang pertama untuk administrasi pembelajaran secara umum sih rasanya saya sudah melakukan dengan maksimal Bapak. Kemudian pada poin penilaian juga sudah saya lakukan sesuai dengan Permendikbud, baik itu di penilaian pengetahuan, kemudian keterampilan maupun penilaian sikap. Nah, kemudian ada satu poin yang ingin saya kembangkan, yaitu pada proses pembelajaran Bapak di pemanfaatan media pembelajaran. Iya. Yang Bu Lo ingin kembangkan itu seperti apa? Jadi saya sampaikan terlebih dahulu Bapak, pemanfaatan media pembelajaran yang saya lakukan selama ini dalam proses saya baik di kelas maupun di lab praktek itu masih terfokus pada pemanfaatan media PPT Bapak. Nah,
observasi saya dari pemanfaatan media itu rasanya belum maksimal, Pak. Kenapa belum maksimal? Terbukti dari hasil belajar peserta didik itu masih ada beberapa anak yang belum bisa melakukan pemahaman materi secara maksimal. Nah, rencana saya itu saya ingin menambah, Pak, pemanfaatan media pembelajaran saya itu dengan menggunakan video. Oke, Gitu. luar biasa itu Bu Lo ya. Itu ada inovasi dari Bu Lo tentang pemanfaatan media yang awalnya itu hanya terpaku dengan PPT ya, di mana mungkin antusiasme siswa, terus motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran Bu Lo itu mungkin kurang maksimal ya, sehingga Bu Lo ada rencana untuk berinovasi dalam hal pemanfaatan media pembelajaran itu dengan menggunakan video pembelajaran ya. Nah, Bu Lo dalam pembuatan media video pembelajaran itu ada kesulitan? Kesulitan secara ini sih sebenarnya tidak, Pak, karena saya punya ide itu media video pembelajaran yang saya buat itu ada dua jenis, Pak. Ada yang saya buat dengan saya sendiri sebagai pemeran di video tersebut, kemudian yang satu lagi saya kombinasi dengan YouTube, Pak. Ya, media melalui YouTube. Karena kalau diskalakan rentannya kalau dari 1 sampai 10 penggunaan PPT selama ini saya masih di angka 7 rasanya, Pak. Target saya sih 8 nanti dengan menggunakan video ini. Berarti media pembelajaran yang berupa videonya itu berarti Bu Lo sudah siap ya, sudah ada. Tinggal nanti Bu Lo mempergunakan pada saat pembelajaran di kelas ya, seperti itu. Nah, terus ada hal yang memang perlu diperlukan enggak dalam hal Bu Lo mempergunakan media pembelajaran video itu? Peralatan mungkin atau yang lain? Ada, Pak. Tentunya kalau kita menayangkan video ini, saya pasti memerlukan alat bantu, Pak ya, alat bantu untuk penayangan video. Kemudian ya tentunya jaringan internet, Pak, itu harus mendukung. Nah, terus berarti jaringan internet itu kan media pembelajaran itu secara online ya, tidak ada alternatif lain, sehingga kita tidak tergantung dengan jaringan internet seperti itu. Ada, Bapak, ada. Karena kebetulan model pembelajaran saya yang saya terapkan selama ini kan blended learning. Jadi sebelum pembelajaran dimulai H-1 itu saya sudah share ke anak-anak linknya itu, kemudian anak-anak bisa akses dulu di rumah masing-masing, kemudian besoknya pada saat tatap muka kita tinggal bahas saja, Pak. Oke. Berarti penggunaan media videonya itu ya, itu tidak hanya Bu Lo tayangkan ya, tetap juga diberikan link maupun akses anak itu untuk membuka videonya itu ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Mungkin ada hal yang lain mungkin ya, misalkan apakah anak itu cuma terpaku dengan video tutorial yang Bu Lo tayangkan, atau mungkin ada hal yang lain yang memang anak itu perlu explore lagi? Ada, Bapak. Karena selama ini yang saya terapkan ke peserta didik itu saya berikan ruang seluas-luasnya untuk explore tentang materi atau konten pembelajaran saya. Karena saya mengajar produktif tentunya tidak bisa terpaku pada satu tutorial saja atau satu contoh saja untuk mereka gitu. Jadi saya berikan ruang seluasnya untuk peserta didik itu silakan explore yang mana dari media pembelajaran itu yang rasanya lebih pas untuk ke anak itu. Jadi silakan, yang penting endingnya atau goal dari pembelajaran saya itu adalah materi atau konten materi saya bisa terserap dengan baik oleh siswa. Oke. Nanti pada saat penayangan videonya itu di kelas, apakah Bu Lo menayangkan putar videonya itu Bu Lo tayangkan sampai terakhir, sama-sama nonton video itu, atau mungkin teknik penyampaian Bu Lo itu seperti apa? Biasanya saya lebih ke ini, Pak. Kalau
seperti media yang sebelumnya saya menggunakan PPT kan Pak. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya metodenya adalah blended learning. Jadi H-1 pembelajaran saya anak-anak akses dulu. Nah, kemudian pada saat pertemuan atau tetap muka mungkin saya akan pertajam lagi pada poin-poin tertentu yang rasanya perlu saya tegaskan lagi, saya berikan penguatan lagi gitu. Di samping itu kenapa saya menayangkan ulang gitu. Itu juga salah satu solusi karena karakteristik anak kan berbeda Pak. Ada misalnya anak yang kemarinnya belum akses kah atau mungkin terkendala jaringan gitu. Jadi saya coba pertegas lagi di pertemuan itu kiranya mana poin-poin yang perlu saya berikan penguatan lagi seperti itu. Berarti videonya juga ada per segmen, Bu Lo juga jelaskan kan ke siswa, sehingga siswa itu lebih memahami ya isi atau konten dari video yang Bu Lo jelaskan ya seperti itu. Nah, oke, itu lanjut terkait dengan kualitas videonya itu kan, Bu Lo juga kan harus mempergunakan tulisan, suara, gambar maupun animasi ya, seperti itu ya. Sehingga videonya itu sebenarnya itu sudah multimedia, dia mencakup teks, dia suara maupun animasi. Ya. Luar biasa belum? Itulah yang nanti Pak observasi pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas seperti apa. Nah, setelah pembelajaran itu baru kita akan evaluasi ya proses pembelajaran Bu Lo yang Bu Lo laksanakan, khususnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis video ya. Siap Bapak, mohon bimbingan koreksinya dari Bapak, nanti mudah-mudahan tercapai target saya nanti Pak di poin 8. Iya. Nah, kira-kira kapan kita bisa observasi ke kelasnya Bu Lo? Secepatnya besok. Besok ya. Nih. Oke, besok mohon izin Pak mengobservasi pembelajarannya Bu Lo di kelas ya. Selamat semangat Bu Lo ya. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Astengkara sehat. Terima kasih sudah menanyakan kabarnya Miss ya. Nah, baik. Kalau kalian sudah dalam kondisi sehat, berarti sudah siap untuk mulai kelas hari ini ya. Namun sebelum mulai seperti biasa, kita salam pembuka dulu. Teman-teman berdiri semuanya. Asana Panganjali. Om Swastiastu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, sebelum lanjut, apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita? Yang pertama, grooming. Oke, Miss kasih waktu 1 menit. Silahkan kalian persiapkan grooming dengan baik dulu. Kalau sudah siap, baru Miss mulai kelasnya. Barangkali ada dasi yang belum rapi, silahkan dirapikan. Ya, sudah. Nah, ini baru kelihatan sekarang grooming anak pariwisata. Ya, oke, sudah cantik, sudah ganteng semua. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Seperti biasa, ya, doa itu dipimpin oleh yang Miss kasih reward. Ya, reward pengumpulan kelas tercepat di Google Classroom. Siapa coba? Semuanya ngaku tercepat. Ya, padahal ada loh di kelas ini 1 orang yang belum ngumpul. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa menyusul ya. Yang penting hari ini dikumpulkan. Oke, kira-kira siapa ya rewardnya hari ini? Siapa? Oh, semua. Oke, congratulations to Wigi. Ya, oke, aplaus dulu untuk Wigi. Iya, silakan Wigi pimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wigi, silakan duduk kembali anak-anak. Iya, selanjutnya Miss akan absen dulu ya.
Mudah-mudahan hari ini nihil ya. Oke, sebelum absen, Miss tanya dulu, ketua masing-masing kelompok hadirkah? Kelompok 1, mana ketuanya? 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Saya mulai absen dari kelompok 1. Kelompok 1? Nihil ya. Good job. Kelompok 2? Nihil. Bagus. Oke, kelompok 3? Nihil juga, Miss. Nihil. Oke, kelompok 4? Sakit satu, Miss. Siapa? 8 besar. Oh, dari kapan sakitnya? Dari kemarin, Miss. Ada, DC-nya ada? Ada. Ada, oke. Kita doakan ya, semoga teman kalian Ari lekas sembuh. Pertemuan berikutnya bisa gabung belajar dengan kita ya. Oke, ya kelompok 5. Oh, hadir semua ya, Dit ya? Oke, terima kasih. Baik, jadi ada satu orang yang tidak hadir kelas kita hari ini atas nama Ari ya, karena lagi sakit. Tetap jaga kondisi ya anak-anak ya, apalagi sekarang musim hujan ya. Jangan lupa minum vitamin ya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi kita hari ini, coba kita flashback sedikit. Terakhir kita ketemu kapan ya? Hari Jumat. Ya. Nah, kira-kira di hari Jumat itu kita membahas tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, silakan Hati. Proses layanan check-in atau apa sih tugas dan tanggung jawab dari reception itu ya. Oke, bagus. Berarti materi sudah dipelajari kembali di rumah ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, coba dibuka dulu HP-nya. Ya. Di Google Classroom ya, Miss sudah share satu soal uraian singkat ya. Silahkan dijawab untuk pretest kita hari ini. Miss kasih waktu 1 menit ke depan. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Dijawab sesuai dengan pemahaman awal dulu ya. Bisa akses semua kan? Bisa ya? Oke. Ya, silakan di closing. Oke, 1 menit sudah terlewati. Sudah jawab semua ya? Sudah. Oke, nanti saya cek ya. Baik, kalau sudah, kita akan masuk pada materi kita pagi ini. Namun sebelumnya, bisa ada beberapa pertanyaan nih. Ya, untuk kalian. Siapa yang udah pernah staycation? Ayo, di hotel. Waduh, keren. Kalah Miss-nya aja belum pernah nih, jarang ya. Oke, staycation-nya pas apa? Pas liburan? Pas liburan. Berarti akhir semester depan ini kan liburan nih. Sudah ada rencana dong tentunya? Sudah. Daerah mana? Ubud? Kintamani? Kuta? Mana? Ya, silakan dipikirkan dari sekarang. Tapi yang terpenting adalah apa? Dananya. Ya, oke. Nah, siapa yang udah pernah staycation? Tadi Miss tanya hampir semuanya ya. Oke. Staycation di mana? Oh, Saudara Mika. Ya, di mana? Di Ubud ya. Berapa sih per night-nya? 3 juta. 3 jutaan. Wah. Itu standar atau deluxe? Deluxe room. Oke. Siapa lagi? Tadi angkat tangan. Oh, Deva ya. Di mana, Pak? Ini kelihatan dari tampangmu nih staycation terus nih kayaknya nih ya. Oke, di Kuta hotel mana Deva? Di hotel Hard Rock. Per night-nya berapa di situ? 3 juta juga ya. Oh, hampir sama berarti Ubud sama Kuta ya, berarti ya. Oke, bagus. Nah, berarti kalau sudah pernah staycation, berarti kalian udah tahu kan ya prosedur yang harus kalian lakukan saat akan staycation di hotel atau menginap di hotel. Ya, udah tahu kan? Sudah. Oke, siapa yang bisa bantu Miss? Kira-kira prosedur apa yang harus dilakukan? Oke, Dayu? Melakukan proses check-in di resepsionis. Proses check-in. Dayu pernah melakukan proses itu? Dayu sendiri atau dengan keluarganya? Sendiri. Sudah pernah melakukan prosesnya sendiri. Oke, bagus. Dan saya yakin yang sudah pernah staycation pasti sudah tahu ya prosedurnya ya. Berarti langkah awal kita adalah melakukan prosedur
check in. Nah, kenapa Miss tadi tanya di awal siapa yang pernah staycation? Itu kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang prosedur atau langkah yang benar dalam penanganan proses check-in tamu. Ya, sudah siap ya? Oke, nah kalau sudah kemarin sore sekitar jam 6 sore ya, bisa ada share itu satu link video di WA group, sudah dibuka belum? Sudah. Benar, dibuka. Bukan video yang lain kan? Bukan. Oke, kalau sudah dibuka coba dong satu angkat tangan. Video yang saya share itu tentang apa? Siapa? Ya, silakan Wahyu. Membahas tentang bagaimana cara menghandle check-in. Oke, prosedur dalam penanganan check-in ya. Nah, nggak ada masalah kan ya dengan videonya kemarin, bisa diakses semua ya? Bisa. Oke, sekarang mau ditonton ulang nggak lagi videonya? Mau. Kita nonton bareng yuk. Iya? Oke. Sebentar ya. Siap ya? Bisa tayangkan satu video, kita simak bersama-sama ya. Halo, selamat datang. Welcome back to the class. Untuk pembahasan kali ini adalah prosedur check-in, di mana situasinya tamu sudah melakukan reservasi dan bayarannya nanti menggunakan cash. Nah, untuk learning outcome yang akan dituju sebagai berikut. Baik, sudah siap teman-teman? Mari kita mulai. Situasi yang pertama adalah tamu sudah melakukan reservasi melalui telepon hotel tersebut. Setelah tamu membuat reservasi, tamu datang ke hotel dan tamu tersebut disambut oleh bellboy yang akan mengurus koper-koper atau luggage tamu tersebut. Selanjutnya, tamu melakukan prosedur check-in dilayani oleh front desk agent atau nama lainnya adalah resepsionis. Setelah prosedur check-in selesai, tamu diantar di kamar oleh bellboy. Dan saat tamu diantar ke kamar, sang resepsionis atau front desk agent melakukan pemutakhiran data di sistem. Selain data yang harus diupdate adalah front desk agent mencatatkan pembayaran yang sudah diterima oleh hotel tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama lihat video sebagai berikut. Ransom days of the Center, which are based on the mortgage. Yes, sir. Yes, ma'am. Here is your mortgage. Please take it. Thank you. Good afternoon, welcome to Venus Hotel. How may I help you, miss? What should you please? Certainly, may I have your name, please? My name is Cecilia. Alright, Miss Cecilia. Have you made any reservation with us before? Yes, the name is Cecilia. Do you have your confirmation number with you? Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certainly, Miss Cecilia. Would you please wait for a moment while I check your reservation? Thank you for waiting, Miss Cecilia. I have one your reservation under the name Miss Cecilia as well. Based on your reservation, I noticed that you booked 1 continuous room with 1 king size bed for 1 night. The rate is 3 million rupiah, already include tax and services, and 2 American breakfasts. Was that correct? Yes, it's correct. Certainly. May I know how would you like to settle the payment? Will settle my bill with cash? Alright, Mrs. Surya, may I have 6 million rupiah for deposit? The rest of the deposit will be refunded to the account. Thank you. 6 million rupiah. Alright, Mrs. Surya, this is the registration form which you want to check in, and if it's all correct, please sign it here. Please take the time. Alright, Mrs. Surya, the registration process has already done. This is your ID card, and this is your check receipt. Please bring the check receipt to the checkout to get the refund of your deposit. And this is your room key, and your room number,
is over here. Your room is located on the second floor. If you would like to have breakfast, our restaurant is located on the second floor. It's open from 6 a.m. until 10 a.m. As for the swimming pool and the fitness center, it's located on the third floor. It's open until 8 in the evening. If you have anything else that you need, please don't hesitate to call me, Felicia, at extension 111. Bellboy, please help me check in. Alright, Miss Cecilia. My colleague Melvin will help you to the room. Sister, will langsung ke dulu. Gimana setelah nonton tadi? Gimana perasaannya? Sudah lebih mantap dari yang saya share kemarin? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah disimak tayangan video tadi, itu kan dalam tayangan video itu sudah jelas ya, terlihat bagaimana sih prosedur atau langkah kerja yang harus dilakukan oleh seorang resepsionis di dalam menangani proses check-in tamu. Ya, nah kalau sudah jelas, coba siapa yang bisa bantu Miss menyampaikan sekarang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh reception dalam tayangan video tadi itu dalam proses penanganan check-in. Yang pertama apa? Ya, Tasya. Yang pertama itu ada mengucapkan salam atau greeting. Mengucapkan salam atau greeting. Bagus. Next. Ya, Deva. Menanyakan tujuan tamu. Menanyakan tujuan kedatangan tamu. Bagus. Berikutnya. Ya, Wahyu. Menanyakan kepada tamu apakah sudah mempunyai reservasi atau belum. Iya, betul sekali. Penting bagi kita untuk menanyakan kepada tamu, have you make a reservation before? Itu untuk bisa mengetahui apakah tamu itu sudah booking atau belum. Oke, next. Siapa lagi? Oke, Dit. Silakan Aditya. Jika tamu belum ada reservasi, maka resepsionis akan mengecek ketersediaan kamar. Iya, karena tamu walk-in guest, berarti kita harus cek dulu room available-nya. Ada nggak kamar yang diminta oleh tamu itu, ya kan? Oke, selanjutnya. Iya, Wira. Menjelaskan fasilitas kamar dan fasilitas hotel serta harga kamar. Bagus sekali. Menjelaskan room facilities dan hotel facilities termasuk room rate-nya. Ya, untuk bisa dilakukan kesepakatan apakah tamu tersebut akan deal atau tidak dengan harga yang dimaksud. Oke, next siapa? Ya, silakan Juli. Bagus ya, method of payment penting kita ketahui ya. Tamu itu nanti bayar pakai cash atau dengan kredit card atau dengan metode yang lain ya. Oke, next siapa lagi? Ya. Meminta tamu untuk mengisi formulir registration card. Nah, ini yang menjadi poin penting ya dalam layanan check-in ya, adalah mengisi registrasi atau kartu pendaftaran. Kalau dalam video tadi itu ada dimintain apa tamunya? ID card ya. Kalau tamunya itu tamu asing berarti yang diminta adalah paspor. Kalau dia orang Indonesia berarti yang diminta adalah kartu identitas penduduknya. Ya, next ada lagi prosedur yang harus dilakukan? Ya, silakan, Kri. Iya, ya, menjelaskan tentang kunci kamar dan posisi kamarnya supaya tamu itu tahu, oh saya dapatnya 201 berarti di lantai 2. Oke, next siapa lagi? Yudi silahkan. Meminta bantuan bellboy untuk mengantarkan tamu ke kamar. Iya, escorting guest to the room. Ya, penting kita memberikan excellent service yang salah satunya adalah mengantarkan tamu tersebut menuju ke kamar. Sudah ada lagi? Oh, masih ada ya, silakan Chandra. Ya, nah ini nih kunci dari pekerjaan di reception yang terakhir itu apa? Menginput data tamu ke dalam reception system. Ya, ingat ya di hotel itu ada dua ya, ada manual dan ada computerized ya. Jadi keduanya digunakan, manual ini digunakan untuk backup, yang computerized juga untuk mempermudah atau mempercepat sistem kerja. Bagus, sudah semuanya? Sudah, wah luar biasa. Boleh dong applause untuk kita dulu. Berarti video yang saya tayangkan sudah disimak dengan baik.
selanjutnya Miss minta 1 menit berikutnya silahkan kalian atur tempat duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Oke. Sudah sesuai dengan kelompok masing-masing? Kelompok 1 mana? 2, 3, kelompok 3, 4, 5. Oke, sekarang saya minta masing-masing ketua kelompok silakan ambil LKPD-nya ke sini ya. Lalu dibagikan ke anggota kelompoknya masing-masing. Balik aja putihnya. Ya. Sudah semua? Sudah? Oke. Kalau sudah, coba diperhatikan LKPD yang sudah saya bagikan, ya. Perhatikan petunjuknya di sana, ya. Kalian diminta untuk membuat uraian tentang prosedur atau langkah yang tepat yang harus diperhatikan oleh seorang resepsionis di dalam melakukan penanganan check-in tamu ya. Nah, saya kasih waktu 10 menit ke depan, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian setelah 10 menit, Miss minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jika dalam diskusi nanti kalian menemukan kendala, silahkan raise hand ya, angkat tangan ya, silahkan tanyakan apa kendalanya ya. Silahkan, selamat bekerja. Ya, gimana deh Pak? Uraiannya boleh lebih dari 1, boleh ya. Oke. Kelompok 3 ada masalah? Aman? Oke. Kelompok 2 ada masalah? Aman ya. Kelompok 1? Aman. Oke. Kelompok 4 gimana? Aman? Oke. Baik, sudah 10 menit ya. Waktunya sudah habis untuk diskusi ya. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai semua? Baik, kalau sudah, untuk selanjutnya saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Oke, good. Kelompok 2. Next, kita lanjut kelompok 3. Silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya Dewa, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kita. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses check-in menurut kelompok saya, yaitu adalah eye contact. Eye contact saat berbicara dengan tamu, memberikan kesan yang tegas dan serius dalam melayani, memberikan tanggapan maupun saran pada saat berbicara. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih. Luar biasa.
selanjutnya kelompok 4. Luar biasa, kelompok 4. Oke, the last one, kelompok 5, silakan. Selamat pagi. Luar biasa kelompok 5 ya. Baik, itulah tadi presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Sudah kita simak hasil diskusi kalian, luar biasa ya. Nah, untuk selanjutnya saya minta masing-masing dari kelompok silahkan kembali ke tempat duduk semula ya. Iya. Nah, baik anak-anak semuanya, setelah kalian melakukan diskusi dengan cukup baik sekali ya tadi ya, dan luar biasa hasil presentasinya sudah saya lihat, masing-masing anggota kelompok sudah berperan aktif ya dalam diskusi. Terus ditingkatkan ya semangat belajarnya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan kita, boleh Miss minta tolong? Boleh? Boleh ya, minta tolongnya apa? Minta tolong siapa yang mau mewakilkan satu orang ya untuk menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini ya. Silakan Atin. Luar biasa ya. Oke, bagus. Apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi Atik memang benar begitu ya. Jadi prosedur di dalam proses penanganan check-in itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentu saja apa? First impression kita ya kan? Grooming, kemudian language kita, body language, bagaimana kita kontak dengan tamu secara sopan, kemudian prosedur di dalam proses registration, kemudian method of payment, ya kan? Kemudian yang terakhir apa tadi? Tentang bagaimana kita menginput semua data registrasi tamu ke dalam sistem resepsionis, baik secara manual maupun komputer. Nah, coba perhatikan video berikut ya. Videonya? Nah, setelah melihat video tadi, kira-kira teman-teman tahu tidak ya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut? Sudah siap? Nah, teman-teman, saat melakukan prosedur check-in, yang harus diperhatikan adalah satu, teman-teman masih ingat? Ini komunikasinya dilakukan secara face-to-face, sehingga body language sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai contoh, saat menunjuk, lakukan seperti ini, atau bisa seperti ini untuk di beberapa daerah, tapi jangan seperti ini ya teman-teman.
Yang kedua, tetap lakukan senyum. Karena ini penting teman-teman. Dan yang ketiga adalah eye contact atau kita melihat menatap tamu. Hal-hal yang diperhatikan oleh resepsionis lainnya adalah resepsionis wajib untuk meminta tanda tangan tamu di registration card. Hal ini sebagai bukti bahwa tamu tersebut benar-benar datang dan menginap di hotel kita. Hal lain yang wajib dilakukan oleh resepsionis adalah mencatatkan pembayaran ke dalam sistem atau istilahnya kita posting deposit tersebut ke dalam sistem. Sudah jelas ya teman-teman? Baiklah, setelah ini. Nah, gimana? Sudah jelas? Sudah. Ya, nah kalau sudah, nah berarti untuk pertemuan selanjutnya sudah siap dong kita melakukan praktek? Sudah ya. Nah, karena pemahaman di awal, knowledge kalian tentang resepsionis sudah, tugas dan tanggung jawab sudah, dan hari ini kita sudah membahas tentang prosedur yang benar dalam penanganan check-in, berarti pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek layanan check-in. Ya, oke. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya, karena tadi di awal kita awali dengan pretest ya, untuk selanjutnya kita akan lakukan post test. Silahkan dibuka dulu Google Classroom kalian. Ya, waktunya udah habis, sudah 5 menit. Ya, silakan di closing dulu. Miss cek dulu ya. Oke, sudah kumpul semua? Sudah ya. Wah, luar biasa kelas ini. Ya, dari seluruh peserta yang hadir ya, hampir 85% loh nilainya di atas 80. Keren ya? Salut buat kalian semua. Kalau salut masih ingat tepuknya? Masih gimana? Tepuk salut. Oke, terima kasih. Dan mau tahu nggak siapa yang nilai tertinggi hari ini? Semua yang angkat tangan ya. Oke, nilai tertinggi hari ini itu diraih oleh Wira. Congratulations to Wira ya. Oke, baik anak-anak. Seperti biasa juga ya, ada reward pimpin doa penutup bagi yang post testnya yang paling tinggi. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, pesannya Miss tetap jaga kondisi kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ingat kita akan melaksanakan praktek ya. Siap ya. Baik, terima kasih atas atensi kalian. Jangan lupa dipelajari kembali pelajaran hari ini di rumah ya. Untuk itu, saya persilahkan Wira untuk pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan kita tutup dengan para mesanti. Ya, sampai bertemu. Oke, terima kasih Bolo sudah memenuhi juga undangan Pak setelah proses tadi observasi di kelas ya. Selamat sekali lagi Bolo sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa. Pak tadi amati karena pembelajaran itu hidup sekali ya Bolo. Nah, bagaimana perasaan Bolo tadi setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, utamanya tentang peningkatan
kompetensi yang ingin Bu Lo tingkatkan, khususnya penggunaan video ya, video pembelajarannya. Terima kasih Bapak. Terus terang aja kalau perasaan Pak di awal sebelum saya melakukan proses pembelajaran tadi di kelas ada sedikit keraguan. Kira-kira penerapan media yang ini kira-kira berhasil nggak nanti untuk siswa gitu. Tapi ternyata setelah saya melakukan proses pembelajaran tadi di kelas dengan penerapan media pembelajaran yang baru dengan menggunakan video, ternyata antusias anak-anak luar biasa Pak. Jadinya saya lebih yakin lagi untuk menggunakan media tersebut sebagai media tambahan selain PPT. Oke. Tadi kan belum sempat menyampaikan juga ragu-ragu ya awalnya itu. Apa yang membuat Bu Lo ragu-ragu bahwa penggunaan media video tutorial videonya pembelajaran itu kemungkinan tidak berhasil? Apa yang membuat Bu Lo ragu-ragu? Ya, karena sebelum kita melakukan proses pembelajaran kan ada diagnostik Pak di awal. Nah, jadi khusus untuk di kelas yang tadi itu hasil diagnostik awalnya itu lebih banyak anak-anak kecenderungannya yang menggunakan karakteristik dengan menggunakan media audio itu lebih sedikit, tetapi setelah saya terapkan tadi mungkin dari kontennya juga Pak, konten medianya juga mungkin yang lebih menarik, sehingga dari observasi tadi sih wah ternyata anak-anak masuk juga itu ke penggunaan media tersebut gitu. Iya. Luar biasa loh ya. Boleh Pak menyampaikan hasil pengamatan Pak tadi pada saat observasi pembelajaran di kelas? Iya, senang hati Pak. Oke. Yang pertama ya, subkomponen yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan ya. Di kegiatan pendahuluan ini ada 6 butir komponen ya. 6 butir komponen dari melakukan salam dan doa, memeriksa kesiapan siswa, melakukan kegiatan apersepsi, melakukan pengaitan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik. Seperti tadi Bu Lo itu nanya siapa yang sudah pernah staycation di hotel gitu. Anak itu sudah menjawab juga. Lanjut menyampaikan garis besar cakupan materi, terus penjelasan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugasnya. Nah, dari ke-6 ini memang semuanya muncul dan lainnya memang dilakukan dengan optimal ya. Nah, lanjut yang kedua, subkomponennya adalah kegiatan inti pembelajaran. Itu yang pertama menguasai materi pembelajaran. Pak sangat yakin itu, dan melihat tadi juga Bu Lo itu sangat menguasai materi pembelajarannya itu, sehingga dari butir komponen ada 5 untuk menguasai materi pembelajaran itu semuanya muncul ya, menunjukkan penguasaan materi pembelajaran, mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar, mengaitkan materi dengan realitas kehidupan juga, termasuk membimbing siswa dalam kegiatan individu maupun kelompok. Tadi Bu Lo juga bentuk kelompok-kelompok juga ya, seperti itu. Ini semuanya muncul. Nah, lanjut pendekatan untuk strategi pembelajaran ini juga sudah muncul ya, dan optimal dilakukan dari 8 butir komponennya itu. Pak kira semuanya optimal. Lanjut pemanfaatan sumber belajar atau media ya, ini yang memang fokus belum mau kembangkan ya. Medianya memang efektif tadi dan juga sesuai dengan materi yang Bu Lo ajarkan. Lanjut videonya juga menarik ya, melibatkan siswa dalam pemanfaatan media, karena sebelumnya belum memberikan linknya juga ya. Kan linknya menumbuhkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, tapi siswa juga muncul dia untuk diskusi, menjawab pertanyaan maupun menyampaikan hasil kesimpulan diskusinya. Lanjut menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa
ini boleh juga memberikan apresiasi pada saat anak menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi di kelompoknya. Gitu. Lanjut yang keempat, penilaian proses dan hasil belajar. Itu boleh juga sempat memberikan evaluasi melalui Google Form ya. Dari itu lanjut penggunaan bahasa ini sudah muncul juga. Terus di ketiga, kegiatan penutup ini ada tiga butir komponen ya, melakukan refleksi dan membuat rangkuman dengan melibatkan siswa. Terus melakukan tindak lanjut dengan memberikan arahan, kegiatan, tugas sebagai remedial pengayaan. Yang ketiga, menyampaikan rencana pada pertemuan berikutnya. Ini rasanya sudah maksimal, Bu Lo sudah lakukan. Nah, sedikit catatan untuk Pak terkait dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan, itu terkait dengan penggunaan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu kan Bu Lo ambil dari YouTube ya. Coba dipertimbangkan ya untuk materi berikutnya, kalau seandainya Bu Lo mempergunakan video itu melibatkan atau menggunakan ya model dari siswa sendiri gitu. Karena dengan mempergunakan model siswa sendiri itu akan membuat penasaran temannya yang lain, sehingga dia bisa dia sudah ada tanda tanya, itu seperti apa sih percakapannya, seperti apa sih gitu ya. Asal memang itu tidak disebar dulu gitu, tidak disebar, sehingga fokus anak itu otomatis dia karena sudah penasaran gitu, dia akan memperhatikan ya, mencermati apa yang Bu Lo sampaikan. Nah, itu untuk video ya, catatan dari Pak. Nah, untuk instrumen yang lain mungkin sedikit saja ya, terkait dengan pengaitan materi dengan realitas kehidupan. Itu yang mungkin lebih lebih dikaitkan kontekstualnya itu. Lanjut, sebelum kegiatan inti sekiranya dicoba untuk melakukan kegiatan mindfulness. Tadi ice breaking juga sudah muncul, mindfulness di awalnya ini kan dicoba ya untuk kegiatan berikutnya. Nah, itu yang dapat Pak sampaikan dari hasil pengamatan Pak tadi pada saat observasi di kelasnya Bu Lo ya. Ada yang mungkin perlu sampaikan, Pak? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya Pak. Saya merasa lebih lega sih sekarang Pak. Jadi lebih yakin sekarang kalau media yang saya gunakan itu sudah tepat. Terbukti dari antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran juga sudah lebih maksimal dibandingkan dengan sebelumnya. Terima kasih atas masukan dari Bapak. Kedepannya saya coba kembangkan sesuai dengan arahan Bapak tadi. Saya mungkin akan lebih melibatkan siswa di dalam merancang media pembelajaran berbasis video, Pak. Sekaligus sebagai motivasi juga buat mereka untuk melaksanakan praktek lebih baik, dan ini juga saya gunakan sebagai bahan untuk penilaian praktek juga, Pak. Oke. Nah, dari tadi catatan juga yang Bu Lo sampaikan, kira-kira rencana tindak lanjutnya itu seperti apa? Ya. Rencana tindak lanjut saya sesuai dengan arahan dari Bapak juga tadi. Kedepannya saya akan coba merancang Pak video pembelajaran dengan melibatkan siswa sebagai modelnya. Iya. Ya. Oke, luar biasa dulu. Terima kasih. Nah, untuk catatan dari pengamatan tadi ya, termasuk juga penilaiannya dari instrumen itu sudah Pak juga tuangkan ya. Nanti mungkin boleh bisa baca di catatan supervisi kegiatan pembelajaran ya. Karena kalau nilai akhir ya, ini sebagai nilai PKG dari Bu Lo ya, nilainya sudah amat baik ya, di 96,77 Bu Lo ya. Kalau Pak
jumlahkan dan Pak skorkan akhirnya. Oke. Nah, sebagai penutup, bagaimana perasaan Bu Lu setelah proses tadi dari observasi lanjut ke pasca observasi ini? Perasaan saya yang pasti sudah lega, sudah lebih baik karena lebih yakin sekarang untuk memantapkan diri ke depannya menggunakan media pembelajaran berbasis video ini, Pak. Oke, berarti yang Bu Lu dapatkan itu sudah keyakinan ya? Sudah. Keyakinan bahwa dengan mempergunakan media video pembelajaran ini bisa membantu proses penguasaan kompetensi, penguasaan pengetahuan dari anak-anak kita. Ya. Oke, terima kasih Bu Lu. Pak kira pertemuan kali ini ya observasi sama pasca ini Pak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di kegiatan supervisi pembelajaran atau ke akademik berikutnya lebih mantap lagi seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak atas bimbingannya, Pak. Terima kasih.